jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian umum kita di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya sampai saat ini saudara masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam penyembahan kita satu dalam doa. Dengan satu kerinduan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah setiap hati kami, jamah pikiran kami Tuhan. Suci kuduskan dan layakan kami semua untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah pujian dan penyembahan ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, dengan satu kerinduan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyi. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan satu kerinduan, sekali lagi kita katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan,
percaya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih kami berserah kepadamu. Sekali lagi saudara, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Mari Engkau jamah setiap hati kami. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Hidupku berserah. Haleluya. Mari jemaat sekali lagi di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Sungguh kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berserah, ku berserah penuh. Haleluya, puji Tuhan. Mari tiba saatnya saya ajak kita semua untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Percaya kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang benar. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari saudara, lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa hidupku ini. Sama-sama katakan. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta
memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau sembah Dia. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Untuk itu mari Engkau jamah setiap kami. Urapi kami Tuhan. Sayang rindu aliran sungai. Haleluya Yesus. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari dengan satu kerinduan kita mau katakan seperti ruh saya. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, yang Kau aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Ku mau tinggal, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Selamanya kami mau tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh duduk mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya hanya firman-Mu yang mampu mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami, menjamah pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dengan sukacita dari Roh Kudus, saya bersama istri menyapa saudara dengan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam ibadah minggu. Dan kini waktunya kita memberi hati kita, memberi hidup kita, memberi telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah kembali ke Taman Eden. Kembali ke Taman Eden artinya Tuhan mau kita kembali ke suasana Taman Eden dikala manusia belum jatuh di dalam dosa. Kita akan baca dulu kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi ada Eden dan ada taman di Eden. Jadi Tuhan membuat taman di Eden, terus Di sebelah timur. ya. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia yang dibentuk serupa segambar Allah ini ditempatkan di Taman Eden. Luar biasa, waktu saya baca ini, Allah begitu mengasihi manusia. Sebelum manusia diciptakannya, sudah disiapkan begitu bagus alam semesta ini. Disiapkan apa yang baik-baik untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, makanan manusia disediakan, buah-buahan yang banyak disediakan. Lalu dia tempatkan manusia ciptaannya itu di Taman Eden. Manusia yang serupa dan segambar Allah. Lanjut kita baca dulu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Luar biasa. Tumbuh-tumbuhan berbagai-bagai pohon, tidak bisa hitung. Lanjut. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak menarik dan tidak baik. Semuanya baik. Ya, terus. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Nah, ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Terus. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman. Ditaruh di tengah-tengah taman oleh Tuhan Allah. 4 ayat 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, manusia ditempatkan Allah di Taman Eden yang hebat ini, yang indah, yang luar biasa, ya, hidup kelimpahan makanan dari sekian banyak buah di Taman Eden. Cuma Tuhan larang satu buah, pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kamu makan. Tapi manusia ditipu oleh setan yang masuk dalam ular. Dasar hati manusia sudah menjadi begitu serakah, ya, begitu banyak buah, limpah, tapi dia masih mau ingin sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Lanjut. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada Kalau manusia. saya baca ini, maka saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengajar manusia untuk jadi malas. Yalah, manusia tidak boleh malas. Orang muda tidak boleh malas. Anak-anak tidak boleh malas. Orang tua juga tidak boleh malas. Apa yang kurang toh? Makanan sudah tersedia. Tapi Tuhan bilang, kamu harus memelihara, merawat taman itu. Jadi tetap harus ada manusia itu untuk merawat taman itu, mengusahakan taman itu. Bagaimana supaya taman itu tetap bisa menghasilkan buah-buah untuk dimakan. Cuma merawat, memelihara. Ya, sebenarnya tidak ada yang membuat manusia itu menjadi begitu capek, menjadi begitu lelah, tidak. Lanjut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. boleh makan dengan bebas. Terus, Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ya, janganlah kau makan buahnya. nah, Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. ya. Jadi manusia diuji oleh Tuhan, ditaruh dua jenis pohon di tengah-tengah taman. Di tengah-tengah ada pohon pengetahuan baik dan jahat, di samping pohon kehidupan. Pohon kehidupan boleh kamu makan buahnya, tapi ini tidak. Ya. Loh, kenapa Tuhan ini menaruh pohon itu? Kalau tidak menaruhnya, kan manusia tidak jatuh. Manusia itu diciptakan Tuhan seperti dia, tidak seperti robot. Robot itu diprogram. Manusia punya kehendak. Manusia bisa memilih. Tapi sayang, manusia pilih apa yang disuruh oleh iblis, yang masuk dalam ular. Itu yang dimakan. Yang disuruh Tuhan makan tidak dimakan. Seandainya kata mereka makan buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya dalam suasana Taman Eden yang tidak ada penderitaan sama sekali, tidak ada kesulitan sama sekali, tidak ada sakit penyakit sama sekali. Tapi manusia jatuh. Tadinya manusia diciptakan serupa segambar Allah, tapi karena jatuh, maka rusak gambar Allah di dalam diri manusia itu. Coba kita baca dulu Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi menurut rupa Allah sendiri, gambar Allah sendiri, manusia itu diciptakan. Lanjut. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
Ya, Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah menciptakan separuh laki-laki, separuh perempuan. Dan Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Diciptakan Allah, lanjut. Allah memberkati mereka. Allah memberkati. Apa yang diberkati? Baca terus. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi Allah memberkati nikah mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Diberkati oleh Allah. Terus, Dan bertambah banyak. ya, Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. ya, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. sekian. Jadi Allah menciptakan manusia segambar dirinya, serupa segambar. Lalu Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, satu laki-laki Adam dan satu Hawa, dijadikan satu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan satu laki-laki untuk 3 Hawa, atau 2 Hawa, atau 4 Hawa. Tuhan menciptakan satu laki-laki untuk satu perempuan, satu perempuan untuk satu laki-laki. Bukan Allah menciptakan satu laki-laki dengan satu laki-laki dijadikan satu dalam pernikahan, kemudian disuruh berkembang biak, bertambah banyak, beranak cucu. Tidak demikian. Atau sebaliknya, Allah menjadikan manusia yang sama, 2 perempuan dijadikan satu. Tidak. Kita harus kembali kepada suasana kehidupan di Taman Eden. Setelah manusia jatuh dalam dosa, rusaklah manusia, maka nikah manusia juga rusak. Manusia nikahnya rusak. Sekarang ada pernikahan satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setelah Adam dan Hawa jatuh, jatuhlah pernikahan mereka otomatis. Ya. Makanya baca baik-baik, dikatakan Allah memberkati baru beranak cucu. Jangan beranak cucu baru diberkati. Nikah yang kudus, pernikahan yang kudus harus dimasuki oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Diberkati di depan Tuhan, di hadapan catatan sipil pemerintah. Harus adalah nikah yang kudus. Itu baru ada berkat. Ya, bukan lagi tangan pendeta yang ditaruh di atas pengantin pria dan pengantin perempuan, tapi tangan Tuhan langsung. Kalau nikah itu benar, kudus. Saya mau cerita dulu. Kembali ke suasana Eden, Taman Eden. Itu berarti manusia harus kembali kepada keserupaan Allah. Sebelum jatuh dalam dosa, serupa segambar Allah. Waktu jatuh, rusak gambar Allah. Jadi untuk kembali ke Taman Eden, kembali ke suasana Taman Eden, suasana yang harmonis antara Allah dan manusia, dan antara manusia dan manusia itu, maka manusia harus kembali kepada serupa segambar Allah. Manusia rusak, tambah lama tambah rusak. Di dalam kitab Kejadian 6 di situ diceritakan bahwa manusia kelakuannya begitu jahat. Dari kecil sudah sedemikian jahat,
sedemikian jahat, manusia rusak. Tuhan berfirman kepada Nuh, manusia sudah menjadi rusak, rusak gambar Allah. Tuhan mau memusnahkan manusia yang sudah rusak. Tapi apakah Allah terus menghukum manusia? Tidak. Allah itu tidak bisa ingkar dari apa yang ada di dalam dirinya. Allah itu kasih. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pertama kali manusia jatuh dalam dosa, kalau saya baca di kitab Kejadian pasal 3, manusia jatuh cuma selisih 1 ayat. Tuhan cari itu manusia, hai manusia, di mana engkau? Tapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa takut, hatinya tertuduh, tidak berani menghadap hadirat Allah. Surah 1 Yohanes berkata, jika hati kita tidak menuduh kita, kita punya keberanian percaya untuk menghadap hadirat Allah. Nggak berani lagi dia menghadap hadirat Allah. Dia sembunyi. Dia dalam keadaan telanjang, malu. Dia menyematkan daun ara menjadi cawat. Ya, itu keadaan manusia. Malu, bersembunyi, takut. Coba kalau manusia berdosa, hatinya menuduh dia, ya, rusak manusia. Tapi Allah itu kasih. Amin. Allah itu sangat mengasihi manusia. Dia mau memulihkan manusia kembali ke suasana Taman Eden, di mana manusia serupa segambar Allah itu. Manusia tidak bisa lagi pergi kepada Allah kecuali Allah datang kepada manusia. Maka datanglah Allah yang kita puja, sembah, kasihi itu, datang dalam rupa manusia seperti kita, manusia Yesus Kristus. Cuma ini caranya untuk mengembalikan manusia ke keserupaan Allah itu. Manusia harus menjadi serupa Yesus. Serupa apa yang dilakukan Yesus. Serupa yang ada di dalam karakter Yesus itu. Suasana Taman Eden mau dikembalikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam kitab Roma dikatakan kita dipilih, dipanggil. Ini panggilan kasih karunia, panggilan kemurahan. Jangan kita keraskan hati, jangan kita tolak untuk kembali mendengar panggilan Tuhan, menjadi serupa segambar Allah, untuk hidup dalam suasana Taman Eden. Ya, kita baca itu Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. iya, itu Yesus adalah gambar Allah. Hidup menjadi serupa Yesus itu kita kembali kepada gambarnya Allah. Itu sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup.
Lanjut dibaca dulu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, Iya, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, iya. yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Lanjut. Baik singgasana maupun kerajaan, Ya, baik pemerintah maupun penguasa. ya, Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. ya. Jadi Tuhan itu datang dalam wujud manusia untuk mengembalikan kepada keserupaan. Lanjut kita baca dulu. Ia ada terlebih dulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. dia adalah kepala gereja. Kepalanya tubuh. Kita ini tubuhnya Yesus. Terus Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. dia sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sekian dulu. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya. mereka juga ditentukannya dari semula Ya. untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, kita ini mendapatkan anugerah menjadi serupa dengan Yesus. Tidak semua orang loh. Ada orang betul-betul keras hati. Ada orang betul-betul tidak mau pernah terima Yesus sampai matinya. Saya pernah diminta untuk melayani seseorang. Ketika dilayani pada akhir hidup, sebelum dia menghembuskan nafas, dia bilang tidak mungkin saya menerima Kristus. Tuhan sudah tawarkan kasih karunia, dia tolak. Tapi Tuhan berkata melalui kitab Roma tadi, kita dipanggil, kita dipilih. Ini pilihan kasih karunia, anugerah. Seringkali saya berkata, terima kasih Tuhan. Aku ini siapa dipilih oleh Engkau? Ya. Jadi untuk menjadi manusia-manusia yang kembali ke suasana Taman Eden, tidak ada jalan lain. Kita harus dikembalikan kepada keserupaan Allah. Waktu manusia jatuh, apa yang dilakukan? Kedagingan. Hidup dalam daging, hidup dalam kekerasan. Ya. Allah melihat manusia rusak, tapi melalui Yesus ia datang. Begitu halus dia berbicara dengan orang berdosa. Suatu waktu ada orang Farisi membawa seorang perempuan berzina. Orang Farisi mau mencobai Tuhan. Hukum Taurat mengatakan, dalam kitab Musa dikatakan, perempuan seperti ini harus dirajam sampai mati dengan batu. Ya, Tuhan tidak menjawab. Menulis di tanah. Mereka terus bertanya, Tuhan menulis di tanah. Akhirnya mereka mendesak, Tuhan berdiri dan berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Lempar batu dulu. Yang pertama. Ternyata pada akhirnya tidak satu batu pun yang dilemparkan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Lalu tinggallah Yesus dengan perempuan berzina ini, dan Tuhan tanya, tidak adakah orang melempari kamu batu? Saya percaya Tuhan tidak bicara keras.
Tidak bicara marah-marah, membentak-bentak. Tidakkah kamu dilempari batu? Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang menghukum aku. Tuhan bilang, aku tidak juga menghukum kamu. Tapi pergilah, jangan berbuat dosa yang sama itu lagi. Bertobat, lahir baru. Ya. Tuhan mau mencari orang berdosa supaya bertobat, lahir baru, kembali kepada keserupaan dengan Dia. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. wajib hidup. Barang siapa berkata ia ada di dalam Dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana Kristus hidup, kita hidup. Ya. Menangkan jiwa berdosa, dibawa kepada Tuhan. Wajib hidup seperti Yesus hidup. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, kalau kita selalu memandang Tuhan, kita akan diubahkan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Ya. dengan muka yang tidak berselubung. Kita mencerminkan, dalam terjemahan kita memandang Dia. Kalau kita selalu memandang Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan. Lanjut. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, Ya. maka kita diubah menjadi Kita serupa akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. dengan gambar Allah ini. Itulah Yesus. Kalau kita sudah dikembalikan menjadi serupa, meninggalkan dosa, ya, tidak bertahan di dalam dosa, kita menerima Dia dengan iman, maka kita akan dikembalikan ke suasana Taman Eden, serupa segambar Allah. Tindakan kita tidak lagi seperti orang di zaman Nuh itu, kawin mengawin, kumpul kebo. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, kita orang yang sudah dipanggil untuk menjadi serupa segambar Allah, kita harus bertahan melalui iman. Karena kita sudah menerima Dia dengan iman, kita bertekun dengan iman itu. Itu nasihat Tuhan, supaya kita mempertahankan keserupaan, sifat-sifatnya Allah di dalam Yesus menjadi sifat-sifat kita. Tidak cepat menghukum, tidak cepat menghakimi, tapi Dia menaruh kasih kepada perempuan itu. Tidak ada orang menghukum kamu, tidak ada orang lempar batu, tidak ada Tuhan. Aku juga tidak menghukum, tapi jangan berbuat itu lagi ya. Mari kita baca Kolose 1 ayat 23. Ini nasihat Tuhan untuk bertahan hidup atau kembali kepada hidup yang serupa gambaran Allah. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, kalau kamu sudah terima Kristus, bertekun di dalam percaya itu. Bertekun itu artinya terus-menerus ada di dalam iman kepada Kristus. Jangan mundur. Terus Tetap teguh dan Teguh. tidak bergoncang. nah, jangan goncang. Sekian. Ibrani mengatakan jangan mundur. Siapa yang mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Dalam Ibrani 10 ayat 38.
jangan mengundurkan diri. Kalau kamu mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepada engkau. Nasihat yang kedua supaya kita bertahan dalam keserupaan dengan Allah itu, selain bertekun dalam iman, Tuhan berkata, biarlah kamu hidup di dalam pembaharuan yang terus menerus. Pembaharuan terus, proses penyucian pembaharuan. Bukan hanya percaya dibaharui sekali, lahir baru, selanjutnya nanti kembali kepada kubangan dosa, seperti anjing kembali kepada muntah, seperti babi kembali kepada kubangan. Tidak. Tapi sekali kita dibaharui, kita harus terus di dalam pembaharuan itu. Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Terus-menerus diperbaharui. Jadi setiap hari kita harus dibaharui. Karena setiap pagi kasih setia Tuhan baru. Untuk mengimbangi, membalas cinta Tuhan itu, kita juga harus selalu dibaharui. Disucikan. Ya. Kita harus selalu dicuci. Seperti pakaian tidak boleh tidak dicuci. Dipakai untuk kemudian terus-menerus dipakai. Kan rusak, baunya tidak sedap. Tapi kalau pakaian sudah pakai, cuci, baru bersih. Bagaimana supaya hidup kita terus hidup dalam pembaharuan? Kembali kepada firman. Firman Allah yang kita dengar itu membaharui kita, menempelak dosa kita, menyatakan salah kita, menyatakan kekurangan kita, lalu kemudian kita laksanakan apa yang jadi maunya Tuhan itu. Kita seperti orang yang dimandikan terus oleh firman sampai satu hari kelak serupa segambar Yesus, cemerlang, tidak ada cacat. Kita membutuhkan firman yang menyatakan salah, yang memperbaiki kelakuan kita, merubah manusia lama kita, karakter kita yang buruk menjadi karakter ilahi yang ada di dalam Yesus Kristus. Dulu pemarah, sekarang jadi peramah. Dulu temperamennya pemarah, emosional, sekarang jadi baik. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Hidup dalam pembaharuan, hidup dikuduskan oleh apa? Firman. Firman itu memandikan kita seperti air sampai kita bersih, cemerlang. Lanjut dibaca, tidak ada cacat, tidak ada celah, ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, Ya, dengan cemerlang, tanpa cacat, tidak ada cacat atau kerut, tidak ada kerut, atau yang serupa itu. tidak ada yang serupa itu. Cemerlang. Terus Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. tidak bercela seperti semula. Itu kembali ke suasana Taman Eden. Kita tidak bisa lepas dari firman. Kita tidak bisa lepas dari apa yang dikatakan Kristus. Kita harus menjadi seperti Kristus, wajib hidup sama seperti Tuhan. Maka kita akan kembali bersuasanakan Taman Eden, serupa segambar Allah. Kalau dulu suami istri tengkaran,
Suaminya teriak sekampung, bisa mendengar suaminya berteriak. Marah istri, dikira tetangga itu istrinya disembelih. Sekarang tidak kedengaran lagi ya. Setelah suami istri itu hidup dalam Tuhan, nggak kedengaran itu. Teriak-teriak kayak disembelih, nggak ada lagi. Apa yang ada? Nyanyian. Tuh, nyanyi mereka. Nyanyi apa itu ya? Indah sebagai di Eden pada permulaan. Wah, lagunya bagus sekali. Indah seperti di Eden pada permulaan. Karena suami istri dirubah menjadi serupa segambar Allah. Cuma itu yang bisa membuat kita kembali bersuasanakan Taman Eden. Yang kedua, untuk kembali kepada suasana Taman Eden, kita harus menjadi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Tahu intim? Begitu lekat, begitu erat, begitu mesra, intim. Ya, saya lebih suka menggunakan kata hidup kita harus berintim, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada waktu di Taman Eden, ketika Allah selesai menjadikan Adam dan Hawa, pada hari-hari tertentu Allah datang kepadanya. Adam, cakap-cakap, nggak ada rasa takut. Begitu Adam dipanggil, ya Allah, waduh, senangnya. Seperti anak ketemu papa, papi, begitu. Papa yang maha baik, intim. Coba baca ya, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan. Jadi selalu waktu sejuk, waktu petang, itu pasti Allah datang. Tapi kali ini lain. Waktu Allah datang, dia dengar langkah kaki Tuhan, dia sembunyi. Lanjut dibaca. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Nah, aku jadi takut sekarang. Tidak ada hubungan intim. Begitu kalau kita melakukan salah, belum berdamai dengan Tuhan, kita nggak berani menghadap hadirat Tuhan. Terus, karena aku telanjang. Telanjang, dosa membuat dia telanjang. Tadinya telanjang, tapi dia tidak tahu kalau dia telanjang itu memalukan. Lanjut. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Iya. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Nah itulah perempuan itu. Dia tidak ngaku jujur. Ya memang aku salah. Aku kan suami. Harusnya suami itu kepala, tahu membimbing istrinya, ya, tahu bagaimana caranya. Tidak ikut, kamu sudah makan ya? Aduh, tak boleh begitu maksudnya. Ini kasih makan, dia juga makan. Habis makan dia bilang, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dia yang suruh makan. Jadi nomor satu yang salah Tuhan. Andai kata Tuhan tidak taruh Hawa ini di samping saya, kan saya tidak berbuat dosa. Manusia diciptakan jujur, kata pengkhotbah.
Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, mulai berdalih-dalih cari alasan membenarkan dirinya. Terus, Maka ku makan. ya, Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, ya, apakah yang telah kau perbuat ini? apa yang kau buat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan Nah, aku. sekarang ular itu, setan itu membujuk saya. Dia tidak mengaku saya yang salah. Itulah sebabnya pengkhotbah mengatakan semula manusia diciptakan jujur, tapi kemudian manusia itu mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku membuat aku berbuat dosa. Ya. Jadi yang salah Tuhan nomor satu, yang kedua salah perempuan, dirinya tidak salah. Itulah manusia. Hilanglah keserupaan dengan Allah, hilanglah keintiman. Mereka sembunyi, gak berani. Kenapa gak berani? Hatinya tertutup. 1 Yohanes 3 mengatakan kalau hatimu tidak ternuduh engkau. Coba kita baca ya. Kalau hatimu tidak menuduh, engkau punya keberanian percaya mendekat kepada Allah. 1 Yohanes 3 ayat 19 dan 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ya. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di Ini kalau hadapan kita Allah. hidup dalam kebenaran, kita menenangkan diri, tenang saja, nggak ada masalah. Kamu curi itu uang ya? Enggak. Betul ya? Ya enggak. Menenangkan diri. Tapi biasa kalau orang berbuat salah, kamu yang berbuat itu ya? Oh tidak. Nah itu untuk membenarkan dirinya. Sama Adam. Siapa suruh makan? Iya itu dia suruh saya. Itu yang kau tempatkan. Tapi kalau dia hidup benar, tidak perlu dia seperti itu. Tenang saja, tidak ada salahku kok. Hatinya tidak ternuduh. Terus, Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, ya, serta mengetahui segala sesuatu. ya. Terus, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya. maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi hati ini harus dijaga, jangan sampai ada tuduhan. Seringkali hati kita yang tertuduh itu membuat setan terus mengintimidasi, menekan kita. Ulang berulang kita sudah minta ampun, dia tekan. Padahal Tuhan sudah mengampuni. Begitu hatinya Adam. Dia tidak bisa lagi intim. Dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Hubungan terputus. Yesaya pasal 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Segala kejahatan menjadi pemisah. Tidak bisa lagi intim, tidak bisa lagi berhubungan dengan baik. Terus, Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. ya dosa kita menjadi pemisah. Padahal Allah begitu rindu untuk intim dengan manusia. Sehingga di zaman Musa, Allah berfirman kepada Musa, bangunkan bagiku tempat kediaman Allah di bumi, tabernakel Musa. Dalam Keluaran 25 ayat 8, supaya aku, kata Tuhan, diam di tengah-tengah kamu. Begitu kasih, keagungan kasihnya Allah itu, sehingga dia merindukan ada di tengah-tengah manusia berdosa lewat tabernakel Musa. Bangunkan aku ya, aku mau ada diam di tengah-tengah kamu, dekat-dekat manusia. Seperti dekatnya dia dengan Adam dan Hawa ketika masih bersuasanakan
Keserupaan segambar Allah belum jatuh dalam dosa di Taman Eden. Bercakap-cakap dengan Allah dengan intim, layaknya bapak dan anak bersendah gurau. Tapi itu tidak didapati lagi sesudah jatuh dalam dosa. Begitu jatuh, saya baca di Kejadian 3, beda satu ayat. Ayat sebelumnya dia jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-8 tadi, dia datang seperti biasa waktu sejuk, waktu petang hari. Hai manusia, di mana engkau? Hari-hari ini Allah mencari, hai manusia, di mana engkau? Hai manusia, di mana engkau? Dia tidak ingin manusia binasa. Karena begitu kasihnya Allah, dia turun dalam rupa manusia, Yesus. Dan dia paling senang orang yang berintiman dengan dia. Seperti siapa? Maria dari Betania. Maria dari Betania tidak pernah melepaskan kesempatan untuk intim dengan Tuhan. Dia duduk di ujung kaki Tuhan. Dia terus mendengarkan firman Allah yang menguduskan hidupnya, yang mengembalikan dia kepada keserupaan dengan Sang Pencipta yang ada di depannya dia, yang turun dalam wujud manusia seperti kita. Bisa lapar, bisa sedih, bisa marah. Rasanya tidak ada yang bisa memisahkan Maria dari Betania ini. Dia begitu intim, asiknya dia. Itu yang Tuhan cari hari-hari ini, saudara. Tuhan mau kita boleh berintiman dengan dia. Kalau boleh berjam-jam di dalam kamarmu, kita mengatakan, Jesus, I love you. Saya mencintaimu Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku. Kalau aku salah, buanglah dosa saya. Ampuni saya, kalau perlu hajar saya Tuhan. Tapi jangan ambil rohmu, jangan ambil hadiratmu. Saya suka berintiman dengan Tuhan. Udah. Jadi kalau saudara mau tetap hidup intim dengan Tuhan, nasihat yang tepat adalah hidup benar dan hidup suci. Cuma itu caranya. Hidup benar, jangan berbuat dosa. Hidup suci, jangan berbuat dosa. Baru kita bisa berintiman. Itu kembali kepada kehidupan dalam suasana Taman Eden. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau memiliki suasananya Taman Eden, kembali ke Taman Eden, maka keluarga kita adalah keluarga yang sangat harmonis. Suami dan istri satu daging. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup saya kepadamu ya suamiku. Dan suami berkata, aku juga tidak tersembunyi di matamu, hai istriku. Itu kembali suasana Eden. Coba dibaca Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Itu suasana pesta. Suasana pesta gitu, yang menjadi dambaan kerinduan begitu banyak pernikahan. Ya. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nah, Lalu menutup tempat itu dengan daging. ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Bayangkan Hawa berasal dari rusuk. Terus, Lalu dibawanya kepada manusia itu. ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, Inilah dia. tulang dari tulangku, Tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan, dinamai perempuan. sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya ya, dan bersatu dengan istrinya, ya. sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi suami istri itu satu daging. Kalau suaminya sakit, istrinya jadi sakit rasanya. Kalau istrinya sakit, suaminya juga rasa sakit. Itu suasana daging satu. Dan dikatakan lanjutnya bahwa mereka keduanya telanjang. Baca terus. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, Ya. tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang artinya mereka ini terbuka. Tidak ada rahasia di antara aku dan engkau. Suaminya pulang dari kantor cerita, hari ini kejadian di kantor, tidak ada rahasia. Istrinya pulang dari belanja, dia juga cerita, tidak ada rahasia, terbuka. Suasana pesta, suasana harmonis, dan anak-anak juga senang berada di keliling rumah tangga yang seperti ini. Kalau kita mau kembali ke Taman Eden, kembali ke suasana Taman Eden, tidak ada cara lain, maka rumah tangga kita harus dikerjakan oleh Tuhan. Suami dan istri, pemulihan terjadi. Jangan terus bermusuhan. Istrinya putar ke kiri, suaminya putar ke kanan. Tidak ada lagi hubungan yang baik. Suamimu di mana, Ses? Ibu, tidak tahu itu. Loh. Saya ditanya, suamimu di mana? Oh iya, tadi dia katanya mau belanja beli kaset. Tahu dia persis. Suaminya ditanya, mana istrimu? Oh tadi katanya mau beli buah. Terus anaknya ditanya, mana Frankie itu? Anakmu itu loh yang lucu, mana? Oh, tidak tahu, dari sekolah pulang sampai sekarang belum pulang-pulang, tidak tahu di mana. Ini rumah tangga yang gimana ini? Kalau ditanya, anakmu di mana? Oh, tadi dia pamit pergi les. Oh. Terus habis les mau kemana? Katanya mau singgah temannya sebentar, baru pulang. Enak. Dari kecil dididik, diajar ulang berulang tentang iman, baca Alkitab. Cucu saya itu ada 8 tahun, disuruh baca Alkitab, disuruh berdoa, dia punya sikap doa. Gitu. Ibunya ajar seperti itu. Nanti dia tumbuh besar, sudah jadi kebiasaannya dia. Jadi suasana Eden kembali kepada keluarga yang rukun. Bukan tidak berarti tidak ada salah paham, ada. Tapi bersiap untuk berdamai sebelum matahari terbenam. Tuh suasana rumah tangga, suami sepaham istri. Suami tahu jadi kepala rumah tangga, istri tahu jadi ibu rumah tangga. Ya, anak-anaknya menghormati dia. Kalau kelak dia punya cucu, cucunya juga mengasihi opa dan oma. Kan bahagia. Karena itu saya kalau dengar ada orang bilang, aku sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 2 hari ini aku menikah 25 tahun. Duh, saya sangat senang. Apalagi kalau saudara bisa, hari ini saya menikah 50 tahun. Waduh, good.
depan, jika Tuhan mengizinkan, saya sudah menikah 50 tahun. Aku dan anak-anak dan istri menunggu-nunggu kemurahan Tuhan ini. Ketika pernikahan kami 25 tahun, kami tidak bikin apa-apa. Saya cari seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk kami. Pas saya bersama istri ada di Surabaya, dan ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Luar biasa dipakai Tuhan, baik, nikahnya juga bagus. Ketika itu saya mengikuti KKR, dan beliau sudah turun dari mimbar, saya kejar. Saya ketemu di lift dari hotel. Saya bilang, "Om, hari ini saya nikah 25 tahun. Boleh tidak saya didoakan?" Saya tidak bikin apa-apa, saya justru hadir di KKR, kebaktian kebangunan rohani, menangkap firman Tuhan dan mengejar hamba Tuhan ini untuk didoakan. Dan saya didoakan. Tuh anak-anak bilang, cincinnya Pak, sudah tidak ada cincin kawin itu. Karena cincin kawin saya yang pertama sudah saya persembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Waktu saya pertama kali bertobat digembalakan di gereja itu, ada pekerjaan Tuhan yang ada di Sulawesi Selatan. Maka Tuhan menggerakkan saya untuk memberi persembahan cincin kawin saya. Tapi saya tidak mau bilang sendiri, saya langsung bilang sama istri, "Tidak, Tuhan, aku ingin engkau bicara sama istriku." Aneh sekali, saudara bisa tidak percaya. Tapi begitu selesai doa berkat, istri saya bilang, "Bagaimana kalau ini cincin kawin kita persembahkan?" Oh, oke. Karena Tuhan juga bicara sama saya. Tuhan bicara sama dia. Kami persembahkan cincin kawin. Saya juga bilang begini, "Tuhan, andai kata engkau tidak menolong saya, ini cincin kawin tidak ada gunanya. Saya berbuat dosa, kami tidak harmonis dalam rumah tangga kita." Nah, saya persembahkan. Jadi waktu 25 tahun pernikahan kami tidak punya cincin kawin. Anak-anak bilang, "Buat lagi cincin kawin yang baru." Jadi kami buat. Nah, ketika 25 tahun menikah itu, anak-anak foto. Ada fotonya. Kami memasukkan lagi cincin kawin itu. Ya, seperti kami menikah pertama kali, pernikahan 25 tahun. Tapi ketika kami mau membangun gedung ibadah, di mana saya menjadi gembala, maka saya bersama istri mempersembahkan lagi itu cincin kawin. Ini nikah kami persembahkan pada Tuhan. Dan Tuhan berkati kami, suami istri dengan anak-anak yang beriman, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, cucu-cucu yang diberkati Tuhan. Kalau saudara tanya, apa nikah kami sempurna? Tidak. Tapi kami mau disucikan Tuhan, mau dikembalikan kepada keserupaan dengan Allah itu. Suasana taman Eden. Ini tulang dari tulangku. Ya, keterbukaan. Kami mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tuhan, lindungi kami, biar kami boleh menikmati
50 tahun pernikahan dan disaksikan anak-anak cucu. Sangat gembira ya. Jadi suasana Taman Eden, suasana rumah tangga yang utuh, keluarga yang harmonis. Dan terakhir dikatakan di Taman Eden ada begitu banyak buah-buah. Manusia tidak pernah susah. Makan petik saja. Makan petik, cuma mengusahakan memelihara. Ya. Tapi tidak susah, limpah. Kalau kita melakukan apa yang tadi saya sampaikan, maka akhirnya kita akan ada di dalam kelimpahan. Hidup limpah, dipelihara Tuhan. Tuh, indah seperti di Eden pada permulaan. Nah. Tapi sesudah manusia jatuh, tidak lagi bersuasanakan seperti Taman Eden, berbuat dosa. Dosa ini menyiksa manusia. Ini baca ayatnya satu ya. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, Ya. sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Dengan berpeluh, susah payah, sampai dalam kitab Kejadian pasal 5, ya pasal 4, manusia tambah susah. Sampai orang tua dari Nuh mengatakan, kita beri nama anak kita ini Nuh, anak penghiburan di tengah-tengah kesusahan manusia hidup. Susah payah kita hidup sampai kembali ke tanah, berpeluh sampai kepada tanah. Tadinya manusia tidak usah berpeluh susah payah, merawat saja itu Taman Eden, makan semaunya, nggak ada peluh. Peluh itu tanda kutuk, susah payah. Ya. Bahkan dikatakan susah payahmu waktu mengandung, ku buat sangat banyak, dengan kesakitan engkau melahirkan anak. Ingat anak-anak itu, hormati ayahmu dan ibumu, umurmu panjang bahagia di bumi. Ingat orang tuamu yang susah payah mengandung engkau dan melahirkan, jangan kurang ajari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kembali ke suasana Taman Eden. Makanya saya senang dengan tema ini. Kembali ke Taman Eden. Kembali kepada suasana Taman Eden. Ya, tidak susah payah. Makan tidak susah payah. Cuma memelihara. Tapi ikuti mau Tuhan. Kalau kita mengikuti maunya Tuhan, kita tidak susah payah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi, kasih Tuhan
nyamakan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebabkah aku dengan kasih lahir. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebabkah aku dan kasih lahir. Begitu gembira, begitu senang ketika Allah datang di waktu sejuk itu, waktu senja, waktu petang hari. Tuhan datang, hai manusia, Adam. Adam menyambut Allah dengan intim, menyambut kasihnya. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia lari, sembunyi. Allah minta kita, ayo kembali ke Taman Eden. Hubungan intim dengan aku merindukan kamu. Apa kamu merindukan kasihku? Kembali ke suasana Taman Eden. Adam dan Hawa tidak saling menuduh. Adam dan Hawa hidup rukun. Engkau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Keduanya tidak ada rahasia. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebabkah aku dengan kasih lahir. Ini hari ada kekhususan. Tuhan mau rumah tangga kita bersuasanakan Taman Eden. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau diingatkan Tuhan, ada hal yang tidak enak, kurang puas dengan pasanganmu, engkau boleh datang merangkul istrimu atau suamimu. Haleluya. Engkau rangkul anakmu kalau engkau berbuat salah.
atau anakmu bersalah, jadilah seperti Allah. Dia tetap mengunjungi Adam walaupun Adam bersalah. Hai manusia, di mana engkau? Dapatkan anakmu itu, anak yang bersalah. Peluk anakmu, peluk anakmu, peluk istrimu, peluk suamimu. Berdamai untuk mengalami suasananya Eden. Di mana ada rumah tangga yang sudah tidak ada selisih pahamnya, pasti ada. Tapi Tuhan menyediakan kasih-Nya, korbannya untuk kita. Cari istri suamimu di samping engkau barangkali. Pegang tangannya, rangkul dia. Mari kita hidup bersuasanakan Taman Eden. Kita kembali ke Taman Eden. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang agung ini. Kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, si kesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, haleluya, sebabkan aku dengan kasih ilahi. Kasih, angkat tangan, sembah dia. Suami istri bergandeng tangan, suami istri dan anak bergandengan tangan engkau, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Saya mendoakan saudara, Tuhan berkati nikah-nikah kami, Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati anak-anak cucu kami. Sejiwaku merindu, sebabkan aku dan kasih ilahi. Tuhan memberkati pernikahan kita. Tuhan berkata beranak cucu. Jadilah keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang beriman. Jangan hidup seperti perempuan Samaria. Hidup sebagai suami istri tapi bukan suaminya. Mungkin itu suaminya orang. Tinggalkan. Tinggalkan itu tempat yang lama. Katakan, aku sudah menemukan Kristus, Allah yang turun jadi manusia, yang mengembalikan aku pada rupa Allah itu. Aku tidak mau. Wanita Samaria itu bilang, aku simpan sudah tempayangku yang lama. Dia menjadi baru. Menjadi baru. Rumah tangga yang baru diberkati Tuhan. Suami tahu mengasihi istri, istri tahu mengasihi suami dan tunduk dan patuh kepada suaminya. Anak-anak menghormati orang tuanya. Dengan demikian
keluarga ini kembali ke suasana Taman Eden. Terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini memberkati kami untuk kembali ke Taman Eden, Tuhan. Suasana Taman Eden tidak berpeluh, tapi Tuhan memberkati, berlimpah makanan. Tuhan pelihara. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati, semua diberkati, semua diberkati Tuhan. Semua pernikahan kita diberkati, rumah tangga kita diberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Tidak ada hal yang lebih baik daripada menikmati cinta Tuhan yang agung itu. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan, dan kita akan menyanyikan satu lagu. Tadi kasih Tuhan itu. Mendambakan saudara bersama istri, dua-duanya boleh bergandengan tangan. Ini spesial hari di mana kita kembali ke suasana Taman Eden. Mari kita angkat tangan dua-duanya. Orang tua dan anak menjadi satu, menikmati kelimpahan anugerah Allah. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah hari ini, bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita rumah tangga diberkati. Orang-orang yang tidak menikah, orang-orang yang sudah ditinggalkan suami atau istri, Tuhan tetap mengasihi saudara dan memberkati saudara, memberkati anak-anak, cucu-cucumu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Hari ini sungguh saya terbawa oleh firman Tuhan, bagaimana Adam dan Hawa begitu rukun, ya, telanjang di hadapan Allah, satu sama lain tidak ada yang disembunyikan. Tuhan memberkati kita, kiranya pernikahan kita, keluarga kita, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.